Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, kami mencatat ada beberapa habaib yang bulan-bulan ini viral karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan seharusnya dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum harus turun tangan menangani habaib-habaib tersebut. Di antara habaib yang melanggar hukum yakni Habib Rizik Syihab, di mana di dalam videonya sangat jelas sekali Habib Rizik Syihab mengajak jemaahnya untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum harus turun tangan. Kita simak apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab. Di video ini nyata-nyata Habib Rizik Syihab itu memprovokasi masyarakat untuk melakukan bugot, memberontak kepada negara. Nah, ini tak putarkan dulu ya videonya. Bisa diperlihatkan nggak? MK bilang, oh nggak bisa. Ini tidak kurang, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR. Selesai. Jasa paman. Udah repot udah kan pakai jasa paman lu. Anak kecil lagi boleh jadi cawapres. Emang jasa siapa? Paman. Jasa paman. Praktek lu paman yang benar. Lu pulang bilang sama paman lah, jadi hakim tuh jadi apa sih? Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi gak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya gak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Gak tahu. Makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pintar politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Yang amat. Ngomong begini nggak paham, begitu nggak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham tuh? Kami menanti ketegasan dan keadilan dari penegak hukum, dari pemerintah dan penegak hukum atas statement yang disampaikan, atas ajakan yang disampaikan kepada jemaahnya oleh Habib Rizik Syihab untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, Habib yang melanggar hukum ialah Habib Bahar bin Smith. Kita tahu akhir-akhir ini Habib Bahar bin Smith viral karena tantangan, karena fitnahan pada salah satu advokat ternama yang dulu pernah disewa oleh saudara sebangsanya sendiri. Kita simak videonya biar tidak salah paham. Masyarakat senang nggak? Ya. Masyarakat senang ya? Minimal kita terbantukan. Asad Syihab dan istrinya Tike Wilda Mayadi melakukan persekongkolan, memerintahkan, ini diduga ya, memerintahkan Bahar Demit untuk persekusi ke rumah Bapak Adin Arifin, itu hanya untuk memang ya melepas semua tanggung jawab, tidak membayar sama sekali dan bisa tidak dibebani apa-apa, jadi bisa bebas. Itulah fakta hukumnya. Jadi jangan dibalik terus dibalik bahwa Bapak Adin Arifin itu menipu. Apalagi disebutkan, dicantumkan nilainya 20 miliar.
Padahal yang harus punya kewajiban itu adalah Asad Shahab dan istrinya, Tike Wilda Mayadi. Jadi ini satu perbuatan persekongkolan antara tiga orang ini. Itu yang saya terima informasi dari Bapak Adin Arifin, yang secara terus-menerus saya berkomunikasi dengan beliau. Bagaimana Bapak Adin Arifin ini di-framing di sekian konten berjilid-jilid oleh Bahar Demit dan Kurowonya juga, kalau Bapak Adin Arifin ini menipu yang katanya itu adalah saudaranya Bahar Demit sebesar 25 miliar. Ini bagaimana para konten kreator yang terafiliasi oleh Bahar Demit, juga media mainstream yang nasional, memberitakan tanpa konfirmasi kepada Bapak Adin Arifin, dan itu disepakati sebagai sebuah media mainstream, media nasional. Itulah. Telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan saudara Habib Bahar bin Smith dan Muhammad Asad Shahab di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 berdasarkan nomor LP yang pertama LP garing B garing 1832 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 17.42 waktu Indonesia bagian. Dan dari tantangan fitnahan Habib Bahar bin Smith terhadap advokat tersebut, kini Habib Bahar bin Smith dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lagi-lagi Habib Bahar bin Smith harus berurusan dengan hukum. Jangan-jangan nantinya juga akan dibui. Itulah para habaib. Mereka datang, kemudian begitu si santri muridnya si Umar mengatakan saya santrinya Habib Umar, katanya saya langsung lari mendengar itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa, yang jelas keterangan sudah masuk ke pihak yang berwajib. Tadi malam kita bikin LP, sudah di BAP, sudah selesai semua, dan saksi juga ada, saksi yang masuk beberapa orang. Tapi kalau saksi di TKP mungkin bisa dibilang sekampung ini ya Pak ya. Tadi malam kejadian kurang lebih jam 8:30. Nah tadi malam ini semua luka memar, karena begitu duduk di awal ada salah satu orang yang posisinya di sebelah kanan meja langsung bilang ke saya, "Kamu lubis kan?" "Kenapa bang?" Saya bilang gitu. "Kamu lubis kan?" "Oh iya, gimana bang?" "Saya jamaahnya Habib Umar, saya mau berantem sama kamu, mau di mana?" Saya langsung intimidasi. Saya coba tenang. Tadinya saya mau ambil HP buat ngerekam, entah video ataupun rekaman pernyataan dia. Cuman karena situasi tidak memungkinkan dan mereka di sekeliling saya tambah ada 2 orang yang berdiri. Ya kan, 2 orang yang berdiri udah siaga. Saya bilang, "Oh nggak bisa begitu bang. Saya sering sampaikan, apa-apa yang saya ucapkan dalam konten, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara hukum, kemudian silahkan laporkan ke pihak yang berwajib." Dia tetap nggak terima, tetap ngajak ribut. Saya udah firasat buruk. Kenapa? Saya lagi sendirian di situ. Mereka 6 orang, di mobil nggak tahu entah berapa orang yang ada dalam mobil. Yang saya lihat 6 orang datang, itu 4 orang duduk di sekeliling saya, 2 orang berdiri. 6 orang. Nah, kemudian saya berdiri, saya mau masuk ke rumah, mau bangunin beliau ini, Pak RW. Karena sebelumnya pas ada tamu, saya cek lagi tidur, saya nggak enak banguninnya. Nah, tapi karena mereka udah mau mulai ribut, mau mulai main kekerasan, saya berdiri, saya mau masuk ke rumah. Jangan kabur kamu. Mereka langsung mau coba nangkap saya, oh saya lari. Kenapa? Saya langsung merasakan firasat tidak enak. Saya lagi sendirian di situ, yang jaga warung, yang punya warung lagi ke rumah. Kenapa? Saya pesan kopi buat mereka, karena mereka tamu saya.
Saya pesan kopi, tadinya 4, Pan bikinin kopi 4. Kemudian nyusul lagi, setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul lagi 2 orang. Terus saya bilang, Pan tambah kopi 2, jadinya 6. Yang punya warung pun masuk ke rumah buat panasin air. Tinggallah saya sendirian. Saya jamu mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi langsung, saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Mereka langsung siaga. Nah, oh nggak bisa gitu bang, saya mau masuk ke rumah, nggak dibolehin, langsung disamperin, kamu jangan lari, mau ditangkap, saya tidak mau. Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Maka saya berlari, saya lari, mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu, dia lihat saya dikejar rame-rame. Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, kepleset, luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya, semuanya luka memar, ada memarnya, semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar, asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya, hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Habib Umar Assegaf Lampung harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan oleh Bung Lubis 212, seorang YouTuber yang cukup dikenal oleh sahabat-sahabat YouTuber yang lain, di mana Habib Umar Assegaf ini mempersekusi, bertindak semena-mena kepada Bung Lubis 212 bersama para muridnya, sampai-sampai Bung Lubis banyak terjadi luka-luka, dan saat ini Bung Lubis sudah melaporkan Umar Assegaf Lampung kepada pihak yang berwajib. Kita tunggu saja kabar dari apa yang pernah dilakukan oleh Habib Umar Lampung dan murid-muridnya, muhibbin-muhibbinnya, atas persekusi yang dilakukan. Yang terakhir, yang menurut kami harus ditegak tegas oleh pemerintah dan oleh penegak hukum, karena sangat merusak terhadap tatanan sejarah yang ada di Nusantara ini. Harus ditegak dengan seadil-adilnya, dengan setegas-tegasnya. Kecuali penegak hukumnya takut kualat terhadap para habaib. Habib Lutfi bin Yahya harus ditegak dengan tegas, ditindak dengan tegas, karena pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya bukan hanya satu sejarah. Beberapa sejarah pernah dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya tidak segan-segan memberontak kepada keluarga keraton yang sudah benar-benar paham terhadap sejarah yang pernah dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Bisa kita simak jejak digital Lutfi bin Yahya, palsukan nasab dan sejarah Sumodiningrat, Panglima Perang Kesultanan Jogja, dan dibantah langsung oleh GBPH Yudoningrat, adik Sultan Ngayogyakarta. Insya Allah sudah ada dasar-dasarnya sejarah itu. Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya, beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromen. Setelah dari Haromen
beliau terus ke Tarim, dari Tarim beliau terus ke daerah ke Mesir sampai ke daerah Maroko, dan selanjutnya beliau ke India. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1. Maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib Kaping Sepindad. Sejarah KRT Sumodiningrat versi Habib Lutfi, menurut Habib Lutfi memiliki dasar sejarah, namun sampai saat ini tidak ada klarifikasi dari Habib Lutfi maupun dari muhibbin dari Habib Lutfi itu sendiri. Dasar sejarah yang mana yang digunakan oleh Habib Lutfi? Apakah dasar sejarah melalui halusinasi atau dasar sejarah melalui mimpi tentang KRT Sumodiningrat, sejarah yang dipalsukan, sejarah yang dibelokkan oleh Habib Lutfi? Jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1 dari Habib Lutfi. Katanya masih bertokol di Semarang itu, membuat pondok. Meninggalnya itu meninggal tua gitu. Itu dasarnya dari mana? Bu tadi kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Sudah kami ada dari Kawedanan Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya HB1. Jadi tidak mungkin ada bin Yahya, karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Iya, dari Balai Priben itu dimenangkan. Terus ya itu, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepai ya HB2. Nah ini kalau di beberapa tulisan itu, kalau kita searching di Google, itu ya KRT Sumodiningrat itu ya dari Balawi, diklaimnya gitu. Ya silakan, itu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud Sumodiningrat di Jogja itu tidak ada sangkut pautnya dengan bin Yahya. Berarti ini Kesultanan itu pun sikap tegas ya, Dek. Mau enggak? Sudah lama ya? Dalam buatan tidak mengakui bahwa mereka itu, pengakuan mereka itu benar menurut Kesultanan ini. Tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya abai gitu ya? Iya, diabaikan. Pokoknya harus itu namanya. Tapi kan silsilah kita tidak ada catatan itu. Itulah catatan kami, para habaib ternama, habaib masyhur, namun banyak pelanggaran hukum yang dilakukan. Kami tunggu ketegasan daripada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia ini. Jangan sampai pemerintah dan penegak hukum takut kualat sehingga bertindak tidak adil di Indonesia ini. Terima kasih para sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.